Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke ya, di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu safety ya. Dan tutorial untuk kali ini ya, saya akan membuat tutorial menjahit ujung depan sepatu safety dengan cara membongkar besinya ya. Ini sangat sulit sekali ya. Dan saya juga belum pernah ada yang mau kalau saya tawarin ini mau teknik apa ya, dibongkar besinya apa enggak, itu biasanya memilih yang tidak mau dibongkar besinya. Karena apa? Karena kalau dibongkar besinya kita akan menyobek bagian bawah dan dan posisi besinya kemungkinan akan berubah ya, eh, tidak 100% di tempat semula ya. Jadi dengan risiko-risiko tersebut, pelanggan saya di sini minta dijahit ujung depannya sepatu safety ini bagian ujung depan, tapi besinya tidak mau dibongkar ya. Kalau besi yang tidak mau dibongkar itu di video-video saya sebelumnya sudah banyak ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang sol sepatu safety yang ujung depan besinya dibongkar. Jadi sebelum kita melakukan proses tersebut, kita harus membongkar ini dulu ya, sisi-sisi outsole yang dulu ya, yang sudah rusak atau yang lama. Jadi dan maaf di sini juga saya memakai outsole yang lama ya, karena ini juga apa ya? Karena orangnya itu tidak mau dibongkar ya, dan ini juga sepatu tidak terpakai. Saya cuma buat tutorial aja. Dan caranya adalah simak dulu. Kameranya saya benerin dulu. Oke ya, seperti yang saya bilang, caranya harus membongkar-bongkar ya. Dan di sini yang pertama harus kita bongkar adalah sisi uppernya ya, upper kulitnya ini kita bongkar ya. Ini adalah langkah yang pertama ya. Langkah pertama itu uppernya kita bongkar ya, sisi upper kita bongkar seperti ini. Yang kedua yang dibongkar apa? Kedua dibongkar adalah kulitnya ini ya. Ini harus dibongkar. Dan kita bisa memakai cutter untuk membongkar ini ada apa semacam kayak jahitannya ya. Jadi kita harus bongkar jahitannya ini terlebih dahulu, dan kita harus keluarkan ini ya. Keluarkan sisi dalamnya ini ya. Kita bisa dorong dari sana ya. Nah, seperti ini nih, sisi dalamnya. Kita harus membongkarnya. Nah, ya, seperti ini. Dan kita harus mengambil, apa ini namanya? Mengambil besinya ya. Nah, seperti ini. Ini besinya sudah kita ambil ya. Jadi letak besinya adalah di bentar ini besinya masih, iya ini. Ini besinya sudah terambil. Dan letak besinya adalah di mana? Di atas sini ya, di dalam sini, bukan di dalam sepatunya tapi di dalam sini. Terus nanti gimana biar kita bisa memasukkan si besi ini ke dalamnya lagi ya, kita dengan cara menyobek ini ya. Ini harus disobek, ini harus disobek. Ini kita menyobek sisi ininya ya. Ya ini agak ribet sih ya. Makanya saya juga sering memilih yang tidak dilepas besinya ya. Karena ini terkesan agak ribet, tapi ini juga buat pengetahuan kawan-kawan juga ya, biar tahu. Ya, ini sudah terbongkar ya. Jadi dibongkar semua ya. Jadi ini kita bongkar antara pelapis atas sampai pelapis bawah ya. Pelapis bawahnya kita bongkar semua ya. Untuk nanti kita memasangkan besinya itu biar mudah ya. Jadi dengan pertimbangan kayak gini tuh banyak pelanggan saya yang tidak mau dibuka ya apa besinya, karena
Mungkin takut kalau nanti sepatunya akan tambah rusak atau tambah dipakai tidak nyaman. Dan seperti ini sudah saya bongkar semua ya. Ini sisi yang atas, ini sisi yang bawah ya. Nanti besinya ada di mana, di sini ya, ada di dalam sini ya. Jadi tidak di tengah-tengah sini, tapi di sini ya. Dan setelah itu kita bisa mengelem sisi ini ya, sisi apa tuh namanya? Sisi sepatunya ya, kita bisa lem. Kita harus lem terlebih dahulu agar nanti bisa dipasang ke outsole-nya. Oke ya, ini dan kedua sisinya sudah saya lem ya. Tapi sebelum kita menempelkan ya, kita harus, ini yang paling penting ya. Kita harus ini sisi atas ya. Ini ya bagian sisi atas. Kita masukkan ya. Ini paling penting ya, kita masukkan ke dalam seperti ini ya. Agar apa? Nanti waktu kita ya, waktu kita memasang waktu kita memasang besi ya, besi. Jadi nanti bisa biar besinya ada di luar ini ya, bukan di dalam sini, bukan di kaki. Kalau dalam sini di kaki, biar ada di atasnya ini ya. Makanya kita harus seperti ini ya, sembunyikan dulu ya, dia ke sana ya, ke dalam tapi yang ke atas ya, ke dalam tapi sisi atas ya. Jadi dia dimasukkan dulu ke sana ya, ke dalam sisi atas. Dan setelah itu barulah kita masukkan sisi ininya ke tempat semula seperti ini, seperti tadi ya. Nah, tempat semula seperti tadi, seperti ini. Nah, udah ini ya, seperti ini. Baru setelah itu kita tempelkan ke outsole ya. Dan saran saya adalah pilih outsole yang ukurannya lebih gede dari ini ya, lebih gede sedikit. Karena apa? Karena biar nanti kita akan mudah untuk memasukkan besinya ya, betul, memasukkan besinya. Oke. Dan setelah tertempel seperti ini ya, langkah selanjutnya adalah kita harus menjahit ya. Menjahit sisi mana? Menjahit sisi di bagian yang depan ya. Akan saya praktekkan dulu, akan saya jahit dulu ya untuk sisi di bagian depan ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya agar kawan-kawan tidak salah melangkah untuk menjahit sepatu safety yang besinya dicopot ya. Saya mau menjahit sisi bagian depan ya. Kenapa kok saya pilih depan dulu? Karena nanti biar besinya langsung bisa dipasangkan seperti itu. Jadi saya biasanya besinya di sampai sini ya. Saya menjahit jauh dari besinya ya, biar tidak kena besinya lah ya. Oke. Kenapa kok besinya tidak ditempelin dulu ya, gitu kan, ada pertanyaan. Ya sama aja, nanti kalau kita besinya ditempelkan dulu buat apa kita besinya lepas ya kan, nanti tetap masih sama ya dijahit. Oke, saya proses penjahitan ini mungkin agak terlalu lama ya, sabar. Dan mungkin akan saya skip aja ya. Untuk jangan skip. Berarti lanjut. Mungkin yang dijahit di sisi depan dulu ya. Maaf kalau lemnya ini tidak terlalu kuat ya kawan-kawan. Karena apa kawan-kawan? Karena ini saya mengamplasnya kurang ya. Karena ini bahannya juga bahan bekas ya. Outsole pakai outsole bekas, karena ini cuman buat tutorial aja biar kawan-kawan punya opsi lain selain ya. Jadi ini mudah ya. Ini sudah tidak ada besinya. Jadi mudah dia dikerjakan, sangatlah mudah, sangatlah gampang karena besinya tadi sudah saya ambil. Itu di sana besinya. Jadi tetap ya, untuk menjahit ujung depan ini kita membutuhkan jarum yang panjang ya. Kita tetap membutuhkan jarum panjang karena kalau jarum pendek tidak nyampe nanti. Ini sangat berat, saya butuh jarum penusuk.
Santai ya kawan-kawan, biar paham. Kita main santai saja. Kenapa saya memakai jarum panjang? Karena mencantolkannya benang di dalam itu biar lebih mudah ya. Ingat ya, tadi lapisan yang atas ya, lapisan yang atas kita ke atasin ya. Lapisan yang atas kita ke atasin. Nanti di akhir video akan saya buatkan kronologinya waktu ini di dalam ya, waktu memasukkan besi ya. Nanti setelah menjahit ini selesai ya. Jadi biar apa yang saya punya, saya tahu itu biar ada manfaatnya untuk yang lainnya. Saya akan terus berbagi ya, sesuai apa yang saya tahu dan apa yang saya pernah lakukan ya. Saya bukan asal tahu saja, tapi saya juga pernah mempraktekannya ya. Jadi ini tidak dibuat-buat, tidak asal-asalan, tidak praktek atau malpraktek atau uji coba ya. Ini benar-benar sudah saya lakukan ya. Oke, ini sudah hampir setengahnya ya. Jadi ini di dalam dicoblos sudah enak karena besinya sudah tidak ada ya.